UPH College mempersembahkan 17 Agustus 2020 memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selamat datang di acara Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 UPH College. Dengan ini, kami mengajak seluruh komunitas UPH College untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan Dasar Negara Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan dari Academic Principal. Halo semua siswa-siswi UPH College, merdeka! Kemerdekaan menjadi sesuatu yang diperjuangkan oleh semua orang di seluruh dunia selama berabad-abad. Kemajuan sebuah bangsa seringkali diukur dari seberapa merdeka bangsa tersebut dari kekuasaan atau pengaruh bangsa lain, atau seberapa merdeka warga negaranya untuk mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak-hak mereka. Tapi mari kita lihat kembali, bangsa-bangsa yang sudah merdeka, apakah mereka sungguh-sungguh sudah merdeka? Indonesia, bangsa kita, sudah merdeka dari penjajah selama 75 tahun. Tahun ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tapi apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Bahkan sampai sekarang, Amerika Serikat yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1776 masih merasa bahwa mereka belum sepenuhnya bebas. Hong Kong yang paling merdeka secara ekonomi pun sampai saat ini masih memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai kemerdekaan. Dengan demikian, kita lihat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kebebasan dari kekuasaan bangsa lain. Saat ini, kemerdekaan atau kebebasan seringkali diartikan sebagai ketiadaan aturan. Jika tidak ada yang salah atau yang benar, jika kita boleh berbuat apapun atau menyampaikan apapun dengan cara apapun yang kita mau. Apakah betul kita bebas jika tidak ada aturan? Apakah betul jika ada aturan artinya kita tidak bebas? Coba kita pikirkan sejenak. Seekor ikan bisa dikatakan bebas. Ya, ia bisa hidup, bernafas, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain ketika ia berada di dalam air. Nah, ikan itu bisa saja berpikir bahwa ia tidak benar-benar bebas karena ia hanya bisa hidup di dalam air. Nah, demi kebebasannya, ikan tersebut boleh saja keluar dari air yang membatasi hidupnya. Dia bisa kemudian mencoba untuk bergerak dan beraktivitas di daratan. Namun tidak lama kemudian, ia pasti akan menyadari bahwa ia adalah makhluk yang paling tidak bebas yang ada di daratan. Apa yang ia anggap sebagai kebebasan, itu ternyata tidak sungguh-sungguh membebaskannya. Karena ia baru hanya bisa bebas hidup ketika ia hidup di dalam batasan atau aturan yang ditentukan baginya. Nah, saya baru saja bertemu dengan seorang alumni yang menceritakan pengalamannya melanjutkan studi di sekolah penerbangan. Ia menceritakan bagaimana begitu banyak dan begitu ketatnya aturan-aturan yang harus ia ikuti di sekolah penerbangan tersebut. Setiap pagi dan setiap sore, ia harus lari keliling lapangan, harus tidur sekian jam, harus jam bangun pagi juga diatur, tidak boleh ini, harus begitu. Belum lagi ketika ia latihan menerbangkan pesawat, ada sekian panjang, begitu banyak aturan yang ia harus ikuti, yang dibuat oleh orang lain. Nah, jika definisi bebas adalah bisa melakukan apapun sesuka kita, maka dia adalah orang yang paling terjajah sedunia dan harus diperjuangkan kebebasannya, karena hidupnya banyak diatur oleh orang lain. Tapi faktanya adalah, hanya dengan mengikuti aturan yang banyak tersebutlah ia bisa bebas menerbangkan pesawat. Bayangkan ya, jika ia berkata,
Saya tidak mau diatur oleh ATC. Ya, saya mau bebas take off, bebas belok, bebas landing, melandaskan pesawatnya dengan timing sesuka-suka saya, dimanapun saya mau. Nah, ia bisa saja melakukannya, tapi kebebasan itu dengan segera akan menyebabkan ia tidak bisa lagi menerbangkan pesawat dan lebih parahnya mencelakakan dirinya dan orang lain. Ketika kita hidup sesukanya dan sesuai kemauan kita sendiri, kita mungkin sejenak akan merasa bebas, namun itu hanya untuk sementara. Sesegera mungkin kebebasan itu akan menghancurkan kita dan menjadikan kita makhluk yang paling tidak bebas di dunia. Ketika kita hidup di dalam batasan atau aturan yang sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, inilah batasan atau aturan yang akan sungguh-sungguh membebaskan kita untuk hidup dan berkarya. Di dalam semangat kita merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Bukan karena kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, bukan karena kita hidup tanpa batasan atau aturan, namun sebaliknya, karena kita hidup menurut batasan atau aturan sesuai tujuan Tuhan menciptakan kita. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Doa bagi bangsa. Bapak Ibu yang terkasih dan para siswa sekalian, mari kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala.
Kami bersyukur di dalam anugerah-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat menikmati kemerdekaan bangsa kami. Kami menyadari semuanya itu karena anugerah Tuhan semata yang diberikan. Dan biarlah Tuhan, kami dapat memaknai kemerdekaan yang kami rayakan dengan penuh sukacita. Dan kami diberikan hikmat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik sebagai institusi pendidikan, guru-guru, maupun para siswa. Setiap kami boleh melakukan terobosan-terobosan di dalam kami mengisi kemerdekaan bangsa kami. Tuhan, Engkau yang boleh pimpin langkah kehidupan kami, langkah kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini untuk dapat membawa bangsa ini menjadi negara yang maju. Untuk dapat membawa bangsa ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami sebagai orang percaya menyadari bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan telah anugerahkan kepada kami ketika kami dimerdekakan dari jerat dosa. Tuhan, kami berterima kasih. Biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu bagi bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami dan bangsa kami. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Amin. Setelah ini, mari bersama-sama kita menyaksikan upacara bendera yang berlangsung di Istana Negara Republik Indonesia secara virtual pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada pukul 10.17 hingga 10.20, kami mengajak seluruh komunitas UPH College untuk menghentikan kegiatannya sejenak, berdiri tegak, dan hikmat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan.